Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Dosa. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, sucikan, kuduskan dan layakkan kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang merasa kalau Tuhan itu sepertinya jauh untuk disapa, sehingga Dia tak bisa mendengar doa-doa kita. Sepertinya Tuhan itu terlalu sibuk dengan urusannya, sehingga Dia sudah tidak peduli lagi dengan masalah kita. Benarkah demikian? Inilah jawabannya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, dosa adalah penghalang utama. Dosa adalah tindakan dan keadaan yang bertentangan dengan kekudusan Allah dan pelanggaran terhadap kehendak Allah, sehingga memisahkan manusia dari Allah. Dan dosa juga mendatangkan murka Allah dan maut. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa tidak dibatasi hanya dengan apa yang terlihat dalam tindak perbuatan, melainkan juga termasuk dalam pikiran jahat. Jadi, ketika ucapan, pikiran, dan tindakan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah dan bertentangan dengan kekudusannya, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Akibat dari dosa itu adalah dosa mengasingkan manusia dari Allah dan memisahkan antara manusia dengan sesamanya. Dosa mendatangkan murka Allah dan membawa kematian kekal. Untuk itulah kita membutuhkan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, saudaraku. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, bila hari-hari ini saudara terasa jauh dengan Tuhan, saudara mungkin sedang mengalami kepahitan, kecewa dengan seseorang, dendam. Bahkan ketika saudara mempunyai hasrat dan keinginan yang harus tercapai, saudara tidak peduli lagi bagaimana caranya. Meski itu harus mencelakai dan menjatuhkan orang lain, harus tercapai. Atau mungkin saudara lebih suka lari ke tempat lain daripada datang kepada Tuhan. Hati-hatilah saudaraku. Bisa jadi saudara sedang diarahkan dan digiring iblis ke dalam lembah dosa dan menjauh dari kasih Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 8a mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Justru dengan adanya pertobatan, memungkinkan Tuhan untuk memulihkan, mengampuni, dan menyucikan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, ampunilah dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin langkah kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup dalam perkenan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.